Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua tetap sehat, rezekinya lancar, dan sukses selalu ya. Nah, jumpa lagi di video perjalanan saya selama touring maraton edisi libur lebaran tahun 2023 di Pulau Bali ini teman-teman. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung dari perjalanan ini, yaitu kita masuk di episode ke-9. Jadi hari ini saya akan pulang kembali ke kota Surabaya setelah puas liburan selama 9 hari berada di Pulau Bali teman-teman, dimana video-video perjalanan saya sudah menemani waktu luang kalian semua hingga sampai pada episode yang terakhir ini. Ya, semoga perjalanannya menarik dan bisa menginspirasi kalian semua. Untuk rute perjalanan ini saya akan mengambil rute jalur selatan teman-teman, dimana ini merupakan rute yang paling umum kalau kita mau ke Pulau Bali atau sebaliknya. Tentu saja kita hanya bisa lewat sini via jalur darat, baik itu pakai mobil atau pakai motor. Sebelum melakukan perjalanan pulang, hal pertama yang harus dilakukan adalah saya harus mengisi tenaga dulu dengan sarapan pagi ya. Ya tentu saja menu hari ini cukup banyak ya, karena saya akan melakukan perjalanan yang lumayan jauh. Dari Denpasar ke Surabaya mungkin butuh waktu sekitar 12 jam. Ya, semoga perjalanannya nanti lancar tanpa suatu halangan apapun. Setelah mengecek seluruh komponen pendukung seperti kamera, aplikasi Y-Connect dan lain-lain, ini sekarang saya mau menuju ke arah gerbang jalan tol Nusa Dua teman-teman. Karena posisi hotel ini dengan gerbang tol Nusa Dua itu tidak terlalu jauh. Jadi saya akan masuk di kota Denpasar itu via jalan tol Bali Mandara dan nanti langsung mengambil ke arah Tabanan teman-teman dan sampai ke arah Gilimanuk nanti. Ini terlihat situasi langit dari Bali pada saat saya mau pulang ini terlihat mendung ya. Ya, semoga nanti selama perjalanan nggak turun hujan. Oh ya, mungkin untuk nanti rekapan rute perjalanannya dalam video ini akan banyak saya skip ya teman-teman, karena saya sudah banyak sekali menampilkan tentang jalan pulang menuju ke Surabaya dari kota Denpasar. Kalian bisa tonton video-video lama saya dan ini linknya sudah saya taruh di pojok kanan atas. Ya, bisa dibilang jalur selatan ini adalah jalur yang paling umum sih kalau mau ke arah pulang. Wah, ini kondisinya udah mulai hujan teman-teman. Ya, semoga hujannya nggak deres-deres banget ya, karena jas hujan saya itu ada di dalam jok. Mana sekarang posisi saya ini lagi di tengah-tengah tol lagi. Jadi kan nggak mungkin berhenti di tengah-tengah tol hanya untuk ambil jas hujan. Ya, semoga hujannya begini-begini aja lah, nggak usah deres-deres. Karena ini gerimis ringan, jadi ada beberapa percikan air itu mengenai lensa kamera saya. Karena saya nggak bawa kain, jadi yang terdekat aja yang bisa dijangkau, seperti kain dari jaket ini yang bisa berfungsi sebagai lap. Jadi saya lap lensa itu pakai jaket ya. Ya seadanya saja, yang penting gambarnya kelihatan. Nah, untuk pemandangan laut yang kalian lihat saat ini merupakan bagian dari Tanjung Benoa, teman-teman. Sebenarnya untuk jalan tol Bali Mandara sendiri sudah pernah saya bahas di part ke-7. Dan di sini ada beberapa informasi yang mungkin perlu saya tambahkan. Kalau tol Bali Mandara itu punya 3 gerbang pintu masuk tol, yaitu gerbang tol Benoa, gerbang tol Ngurah Rai, dan gerbang tol Nusa Dua. Nah, sebenarnya rute pulang saya kalau dari Jimbaran ini ke arah kota Denpasar lewat tol itu bisa dibilang agak muter ya teman-teman. Karena sebenarnya bisa kalau misalkan kita lewat jalan bypass Ngurah Rai atau lewat jalan biasa itu.
Tapi karena ini saya pulang dan posisi saya saat ini masih berada di tanah Pulau Bali, ya jadi nggak apa-apa saya sempatkan diri untuk lewat jalan tol ini. Karena kalau di Jawa itu kita sudah nggak bisa naik tol lagi pakai motor teman-teman. Ya cuman di Bali aja bisanya. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di kota Denpasar. Dan lebih tepatnya lagi saat ini posisi kita berada di kawasan Pemogan teman-teman. Seperti yang kita tahu, daerah Pemogan ini merupakan wilayah yang sangat padat penduduk. Dan biasanya di daerah sini banyak sekali pendatang-pendatang yang berasal dari luar Pulau Bali. Dan mereka itu rata-rata bekerja di kota Denpasar. Kemudian memilih untuk tinggal di daerah sini karena di sini banyak sekali kos-kosan, kontrakan, dan juga perumahan warga teman-teman. Jadi karena hal itu nggak heran kalau di daerah sini tuh menjadi kawasan yang padat penduduk. Nah, di depan kita ini ada patung Ida Cokorda Pemecutan, teman-teman. Ngomong-ngomong, dari sini itu deket banget kalau kita mau ke Terminal Ubung ya. Kalau ditempuh naik motor sesuai dari rute yang di Google Maps ini, waktu tempuhnya hanya 6 menit saja. Namun sayang sekali sepertinya Terminal Ubung ini nggak kerekam teman-teman. Saya cari videonya nggak ada ya, padahal saya lewat situ. Oh iya, ngomong-ngomong soal terminal, jadi di Bali itu ada maksudnya bukan di Bali, di kota Denpasar itu ada 2 terminal teman-teman, yaitu Terminal Mengwi dan Terminal Ubung. Dan tentu saja kedua terminal ini juga memiliki perbedaan, yaitu kalau Terminal Mengwi itu adalah terminal dengan tipe A yang mengakomodir bus-bus dari antar provinsi. Sedangkan kalau Terminal Ubung itu merupakan terminal dengan tipe B atau terminal yang hanya mengakomodir bus-bus antar kota atau mikrobus di dalam provinsi saja gitu. Ya, jadi buat teman-teman pecinta bus, kalian itu gak perlu khawatir kalau mau liburan ke Bali, karena kalian juga bisa naik bis antar provinsi dan nanti turunnya di Terminal Mengwi. Nah, setelah sampai di Terminal Mengwi, kalau misalkan kalian mau ke Denpasar atau ke Ubud, itu kalian bisa langsung naik Transmetro Dewata ya. Itu dari Terminal Mengwi, nggak perlu harus dari Terminal Ubung. Nah, kita sekarang sudah berada di Kabupaten Tabanan teman-teman. Kita sudah semakin menjauh dari kota Denpasar, memasuki jalan raya yang sangat fenomenal, yaitu Jalan Raya Denpasar Gilimanuk. Di mana jalan raya ini merupakan jalan raya yang sangat panjang yang bisa menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk dengan kota Denpasar dan sekitarnya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sarana umum seperti jalan raya merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaannya menjadi pendukung utama kegiatan sehari-hari, baik itu sifatnya ekonomi maupun non-ekonomi. Nah, sebagai contohnya dalam hal ekonomi, jalan raya memberikan kontribusi yang sangat penting dalam mendukung kegiatan pariwisata yang bisa mendongkrak sumber penghasilan atau pendapatan suatu daerah, teman-teman. Nah, ini menurut informasi yang saya dapatkan dari website bpjt.pu.go.id, ternyata pembangunan jalan tol penghubung antara Mengwi Denpasar dengan Gilimanuk itu sedang dalam tahap proses pembangunan. Wah, nanti kalau sudah jadi, sangat besar kemungkinan akses dari Gilimanuk ke Denpasar atau sebaliknya itu bisa menjadi lebih mudah dengan waktu yang lebih cepat lagi. Wah, mantap nih kayaknya.
Nah, sebentar lagi kita akan memasuki kawasan rest area dari Pantai Yehleh, yang dimana artinya kita sudah menempuh setengah perjalanan, maksudnya seperempat perjalanan ya, dari kota Denpasar menuju ke Surabaya. Dan bisa dibilang Pantai Yehleh ini juga merupakan perbatasan antara Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Jembrana. Nah, di sini saya mau berhenti sebentar untuk foto-foto. Kayaknya ambil thumbnail dari sini bagus nih. Oke teman-teman, setelah puas foto-foto di Pantai Yehleh, sekarang waktunya kita untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Dan ini karena saya masih belum lapar, jadi saya gas terus sampai pelabuhan ya teman-teman. Ya nanti aja makannya waktu sampai di Jawa aja, karena ini perut masih belum lapar dan masih siap untuk lanjut ngegas lagi. Oke teman-teman, jadi karena saya itu belum pegang tiket sama sekali untuk nyebrang nanti, jadi saya beli tiket kapal ini melalui aplikasi Ferizi ya. Nah, salah satu keuntungan beli tiket kapal lewat aplikasi Ferizi ini, kita tentunya dapat harga yang jauh lebih murah ya daripada beli di retail offline. Dan untuk langkah-langkah pembeliannya juga terbilang sangat mudah teman-teman. Jadi pertama kali kita harus menentukan keberangkatan dari pelabuhan apa, nanti turunnya ke pelabuhan apa. Setelah itu kita bisa pilih layanan apa yang mau kita pakai. Di sini hanya ada satu pilihan, yaitu layanan reguler saja. Kemudian setelah itu kita bisa pilih jenis kategori jasa ya, apakah pejalan kaki atau kendaraan. Di sini saya pilih kendaraan. Nah, ketika semuanya sudah beres, kemudian kita beralih ke golongan kendaraan. Nah, di sini banyak sekali pilihan jenis golongan kendaraan ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, teman-teman. Nah, karena saya itu naik motor yang di bawah 500 cc, jadi saya masuk di golongan kendaraan nomor 2. Setelah itu kita bisa masuk ke pilihan tanggal jadwal penyeberangan ya. Jadi di sini kita bisa menentukan mau tanggal berapa kita mau menyeberang, teman-teman. Oke, kita bisa cek dan setelah itu kita bisa pilih mau check-in jam berapa ya. Misal saya pilih jam 12 siang. Setelah itu kita barulah bisa memilih jumlah penumpang yang mau naik kapal feri. Contoh ini saya pilih 1 orang dewasa ya, saya sendiri. Setelah itu kita baru bisa pencet tombol cari jadwal dan langsung muncul itu estimasi harganya. Itu harga realnya ya teman-teman. Jadi nanti itu yang akan kita bayarkan di M-Banking kita. Oke, jadi cukup mudah ya teman-teman untuk cara beli tiketnya. Dan sebenarnya kalau kita mau pilih menu lanjutkan itu, nanti kita bisa mengisi nama kita, terus kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi, dan nomor polisi kendaraan ya. Karena kita kan nggak mau kalau kita naik kapal feri nomor polisinya nggak sesuai sama tiketnya. Begitu. Nah, satu hal lagi, hal yang seperti yang saya lakukan saat ini itu tidak untuk ditiru ya teman-teman. Karena saya beli tiketnya itu sambil nyetir atau sambil jalan. Jadi sangat berbahaya sekali. Jangan ditiru ya. Nah, nggak terasa udah jam 11 siang dan sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Taman Nasional Bali Barat.
Artinya kalau kita sudah sampai sini itu berarti kita sudah dekat dengan Gilimanuk. Ya mungkin kurang lebih sekitar 15 menit lagi lah ya, 10-15 menit lagi kita akan sampai pelabuhan. Nah, untuk Taman Nasional Bali Barat ini sebenarnya luas banget ya. Dia luasnya itu kalau nggak salah 77 hektar atau kira-kira mungkin sekitar 10% dari luas Pulau Bali. Karena saking luasnya itu, Taman Nasional Bali Barat ini dia mencakup 2 kabupaten ya. Jadi dia terletak di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng. Tapi hari ini saya nggak akan jelaskan itu karena kalian bisa cari sendiri di Google Maps. Dan di internet itu banyak banget literatur pembahasan mengenai Taman Nasional ini. Oke teman-teman, jadi kurang lebih selama sekitar 3 jam tadi kita riding, akhirnya kita sampai juga di Pelabuhan Gilimanuk. Dan kebetulan sekali hari ini situasinya tidak ramai teman-teman, karena biasanya itu kalau ramai kita bisa ngantri lama sekali ya. Tapi ya ini kalian bisa lihat sendiri situasinya cukup kondusif. Ya semoga nanti kita bisa langsung masuk kapal feri. Berapa? Wah ini kalau kita mau masuk ke pelabuhan kita harus bayar biaya retribusi Rp1.000 teman-teman. Ya jadi kalian bisa bayangkan aja sehari itu volume kendaraan masuk ke pelabuhan ini berapa gitu. Ya kalau misalkan volume kendaraan yang masuk itu ada 2.000, 3.000, 4.000, itu kalian tinggal kalikan aja 1.000 ya. Ya 3 juta, 4 juta lumayan loh itu pendapatan sehari. Kalau dibuat beli cilok bisa dapat berapa rombong itu. Nah ini ada informasi yang sangat penting buat kalian teman-teman yang ingin melakukan penyeberangan via pelabuhan ASDP manapun ya. Jadi kalian tuh harus bawa 3 surat penting yaitu SIM, STNK, dan KTP. Tentu saja STNK motornya itu dengan pajak yang sudah dibayar ya. Begitu. Jadi supaya nanti kalau ada pemeriksaan kalian itu bisa aman dan lolos dan bisa naik kapal feri dengan tenang. Soalnya kalau misalkan kita nggak bawa surat-surat itu nanti seandainya kalau ada pemeriksaan dari petugas itu kalian bakalan disuruh puter balik teman-teman. Kan jadi nggak enak buat kalian sendiri dan juga buat teman-teman kalian begitu. Makanya saya sangat menyarankan sekali untuk bawa 3 surat penting ini, SIM, KTP, STNK motor itu.
Oke, jadi kurang lebih seperti ini situasi dan kondisi dari Pelabuhan Gilimanuk pada saat ini. Cukup kondusif dan tidak terlalu ramai. Dan posisi kita saat ini menunggu kapal yang kelihatannya baru saja bersandar ya. Ya, jadi kita harus menunggu kendaraan-kendaraan ini keluar terlebih dahulu. Tunggu sampai kapal ini kosong baru kita bisa masuk. Akhirnya pada pukul 11.17 waktu Indonesia Tengah, kita baru diperbolehkan untuk masuk ke dalam kapal. Dan di sini ada hal yang menurut saya unik teman-teman setelah saya perhatikan dari lini masa. Ternyata rute kapal feri ini cukup unik teman-teman. Muter ya. Kenapa itu kira-kira ya? Kok nggak langsung lurus aja? Kenapa kok harus pakai muter? Jadi ternyata setelah saya cari-cari informasi tentang Selat Bali, ternyata Selat Bali itu memiliki banyak sekali pusaran air, di mana di bawah pusaran air itu ada arus yang sangat deras ya, sangat kenceng. Jadi apabila kalau kapal melintasi arus yang deras itu, otomatis kinerja dari mesin kapal akan menjadi lebih berat dan pastinya akan membutuhkan konsumsi BBM yang lebih banyak. Makanya kenapa kok kapal-kapal di sini itu mengambil rute yang muter seperti ini, itu karena demi menghindari arus ya. Jadi supaya kinerja mesin kapal itu tidak terlalu berat dan juga sudah pasti menghemat BBM. Oke teman-teman, jadi saat ini kita sudah resmi memasuki waktu Indonesia bagian Barat ya. Karena kita sudah masuk di kawasan wilayah dari Jawa Timur. Dan disinilah nanti perjalanan yang sesungguhnya itu akan dimulai teman-teman. Karena perjalanan dari Banyuwangi menuju ke kota Surabaya itu nanti akan memakan waktu sekitar 7 jam. Ya, saya harap semoga perjalanannya nanti tidak ada kejadian yang aneh-aneh dan semoga selamat sampai tujuan. Jadi pelabuhan Ketapang ini merupakan pelabuhan tersibuk setelah pelabuhan Merak Bakauheni teman-teman. Dan ini ada sedikit informasi ya. Jadi di depan pelabuhan Ketapang itu ada sebuah masjid dengan kubah yang berwarna hijau. Lokasinya persis tepat di depannya pelabuhan Ketapang ini teman-teman. Dan masjid itu bisa kita pergunakan sebagai tempat untuk beristirahat sementara ya. Jadi apabila kalau kalian sedang capek ketika dalam melakukan perjalanan dari Bali ke Jawa atau dari Jawa ke Bali, kalian bisa istirahat dulu di situ. Nah terus gak jauh dari pelabuhan Ketapang ini ada satu stasiun kereta api teman-teman, dimana stasiun ini merupakan stasiun yang paling timur dari Pulau Jawa, yaitu stasiun Ketapang.
Ya, jadi buat kalian yang para backpacker, kalian itu bisa naik kereta api untuk menuju ke Bali teman-teman. Nanti turunnya di stasiun Ketapang. Dan dari stasiun Ketapang kita bisa jalan kaki ya kurang lebih sekitar 8-10 menitan lah untuk bisa sampai ke pelabuhan ini. Jadi akses transportasi umumnya di sini tuh bener-bener sangat banyak teman-teman. Nah, jadi apabila kalau kalian itu datang ke sini tengah malam, kalian itu nggak perlu khawatir karena situasinya di sini tuh aman teman-teman. Karena pelabuhan itu bukanya 24 jam, serta kalau malam di sini itu banyak sekali warung-warung yang menjual makanan. Jadi ya kita nggak perlu khawatir karena kalau kelaparan banyak sekali warung-warung, dan kalau misalkan kita kecapean pun itu ada masjid yang bisa kita pakai untuk tempat istirahat. Ya, kalau misalkan kalian ada waktu di kedepan hari, kalau ingin berlibur ke Bali naik kereta api atau naik bis misalnya, kalian cobain mampir deh ke sini. Mantap deh pokoknya. Dan karena ini sudah 3 jam lebih saya nyetir tanpa berhenti sama sekali, jadi saya sebentar lagi akan mampir ke sebuah pom bensin yang ada di dekat sini teman-teman, untuk makan dan istirahat. Nanti setelah itu baru saya lanjutkan perjalanan lagi. Memiliki banyak julukan seperti Bumi Blambangan, Kota Osing hingga Kota Santet, Banyuwangi merupakan kabupaten yang berada di ujung paling timur dari Pulau Jawa. Serta kabupaten ini juga menjadi pintu gerbang yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali yang dibatasi langsung oleh Selat Bali. Menurut informasi sejarahnya, Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Blambangan dengan penduduk aslinya yang merupakan suku Osing yang masih ada sampai sekarang ini. Nah, hutan baluran yang sedang saya lewati ini merupakan perbatasan langsung antara Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Banyuwangi. Karena saat ini saya sedang dalam perjalanan pulang menuju ke kota Surabaya, jadi posisi sekarang saya sedang berjalan meninggalkan Kabupaten Banyuwangi. Ya, semoga suatu saat nanti saya bisa kembali lagi ke sini. Semoga saya masih diberikan kesehatan yang prima untuk bisa mengulik lebih detail potensi wisata yang ada di Bumi Blambangan ini. Pukul setengah 8 malam, akhirnya saya tiba di kota Surabaya. Tidak terasa kalian sudah menemani saya berkendara selama hampir 12 jam lamanya di video yang sudah 30 menit ini teman-teman. Oke, jadi demikian touring maraton edisi trip lebaran di Pulau Bali tahun 2023. Pada episode ke-9 ini saya nyatakan tuntas ya.
Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah setia menonton video ini sampai menit akhir. Saya pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di video perjalanan saya berikutnya.